Utsmanu fil masjidi yaqra'u al-Qur'ana. Yang pertama, kalimat Utsman, kenapa kita tidak baca dengan tanwin? Karena dia di situ adalah mamnu' minas sharaf. Karena dia di situ adalah mamnu' minas sharaf karena adanya alif dan nun. Utsmanun. Karena adanya alif dan nun setelah mim pada kalimat utsma. Dan setelah alif terdapat nun, maka dia tergolong di sini sebagai mamnu'u minas sharaf, maka tidak boleh kita baca secara tanwin. Maka cukup kita baca dengan dhammah atau sesuai dengan posisinya pada suatu kalimat. Di sini Utsmanu, dia posisinya pada kalimat ini adalah sebagai mubtada. Fil masjidi, di situ adalah khabar dari mubtada dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Khabar di situ berupa syibhul jumlah. Dan fi adalah harfu jarrin. Al masjidi di situ kasrah majrur. Dikarenakan ia majrurun biharfi jarrin wa alamatu jarrihi al kasratu al zahiratu fi akhirih. Kemudian yaqra'u al-Qur'an. Yaqra. Kalimat yaqra, fiilnya di situ menggunakan fiil apa? Fi'lu mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Al-Qur'ana adalah maf'ul bi dari fi'il dan fa'il. Namun mana fa'ilnya? Fa'il dari fi'il mudhari' adalah dhamirun mustatir. Jawaban wujuban atau jawazan? Jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali ke ya'udu ila Utsman. Dan huwa yaqra'ul Qur'an, kalimat yaqra'ul Qur'an di situ adalah susunan fi'il dan fa'il, dan adapun fa'il dari kalimat yaqra'ul Qur'an adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, dan huwa itu kembali ke Utsman. Baik, kita perhatikan lagi kalimat selanjutnya di situ, hadza adzanu al-fajri. Hayya bina ila al-masjidi. Hadza, sebagaimana kita ketahui, hadza adalah isim isyarah. Dan isim isyarah hadza diperuntukkan untuk mudzakkar, dan hadza digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat. Hadza adzanul fajri. Hadza posisinya pada jumlah atau kalimat ini adalah sebagai mubtada. Sebagai mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian adzan. Kalimat adzan. Adzanun di situ sebagai mudhaf. Adzanu sebagai mudhaf. Kemudian al-fajri di situ adalah mudhaf ilaih, dan susunan mudhaf ilaih di sini dia sebagai khabar dari mubtada. Adzanu di situ adalah khabar dari mubtada. Adapun fajr di situ adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih dari mudhaf yaitu adzan. Dan i'rabnya adalah wa huwa marfu'un, dan ia dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa alamatu raf'ihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Adapun kalimat adzan, di situ adzan adalah khabar dari mubtada. Adzanu di situ adalah khabar dari mubtada, dan ia di-i'rab dengan marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun, dan ia di situ posisinya sebagai mudhaf. Al-fajri majrurun, di situ majrurun, wa alamatu jarrihi al-kasrah, dan posisinya adalah sebagai mudhafun ilaih dari adzan. Kemudian kalimat hayya bina. Hayya di situ sebagai apa? Hayya adalah ismu fi'li amrin. Hayya adalah isim dari fi'il amr, isim fi'il amr. Makna dari hayya adalah asri'. Hayya bina ilal masjid. Maknanya adalah asri. Ayo kita bersegera menuju ke masjid. Dan ilal masjid
Di situ adalah sebagai apa? Ila di situ harfu jarrin dan al-masjidi majrurun bi harfi jarrin. Kemudian kita perhatikan kalimat selanjutnya pada gambar. Di situ ada keterangan Fatimatu fi al-ghurfati tusalli. Fatimah. Fatimatu sebagai mubtada dan ia tidak boleh ditanwinkan di situ dikarenakan mamnu' mina as-sarf. Kemudian kalimah fil ghurfati di situ adalah syibhu al-jumlah, syibhul jumlah, dan dia menempati posisinya sebagai khabar dari mubtada Fatimah. Kemudian tusalli, tusalli adalah susunan fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Di situ ada fi'lun mudhari', ada fi'il mudhari' kemudian fa'il. Dan adapun fa'il dari kalimat tusalli di situ adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Hiya ta'ud ila Fatimah. Kalimah hiya, takdir dari hiya tersebut kembali ke Fatimah. Kemudian Mahmud. Mahmudun fil baiti yatawadda. Mahmudun fil baiti yatawaddau. Begitu juga dan Mahmud. Mahmudun di situ adalah sebagai mubtada. Sebagai mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Al-bait fil bait di situ syibhul jumlah. Adalah syibhul jumlah dan ia di sini berposisi sebagai khabar dari mubtada. Dan fi di situ adalah harfu jarrin. Al-baiti majrurun bi harfi jarrin. Yatawaddau fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Yatawaddau adalah fi'il mudhari'. Dan di situ ada susunan fi'il dan fa'il pada kalimah yatawadda. Fi'il, fa'il. Dan adapun fa'il dari yatawadda adalah dhamirun mustatirun takdirhu huwa ya'udu ala mahmudun. Kemudian hadza. Kalimah selanjutnya hadza akhi ammarun. Ammarun. Ini adalah saudaraku. Hadza. Hadza adalah ismun isyarah. Ism isyarah. Dan dia di situ posisinya sebagai mubtada. Dan isim isyarah yang menjadi isim isyarah pada kalimat hadza adalah dza. Adapun haknya merupakan hak at-tanbih. Dza merupakan di situ isim isyarahnya. Dan ia di sini fi mahalli raf'in mubtada'. Kemudian akhi. Akhi adalah ada dua susunan dari kalimat akh, kemudian ditambah dengan ya al-mutakallim. Berarti dia di situ adalah idhofah. Terdapat mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Kalimah akh. Akh kemudian ditambah ya mutakallim. Akh di situ sebagai mudhaf. Adapun ya al-mutakallim setelah kalimat akh di situ adalah sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf akh. Mudhaf ilaih dari mudhaf akh, dan ia posisinya di sini adalah sebagai khabar dari mubtada hadza. Kemudian ammaru di situ adalah badal. Badal dari mana? Akhi. Adalah badal dari akhi, saudaraku. Saudaraku. Saudaraku itu adalah Ammar. Ammar itu adalah saudaraku. Maka di situ dia Ammaru di sini menempati posisi sebagai badal dan mengikuti i'rab yang mubdal minhunya yang dibadali oleh Ammar tersebut. Huwa muallim, dia adalah seorang guru. Huwa di situ sudah maklum dia sebagai mubtada, kemudian muallim juga dia di situ adalah sebagai khabar dari mubtada marfu'. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perhatikan at-tadribur rabi'. Kita perhatikan latihan yang keempat. Perintah dari latihan keempat ini adalah
Sil bainal jumlataini al-mutamathilataini. Kita kembali diperintahkan untuk menyambung dua kalimat yang serupa. Dua kalimat yang serupa pada diagram yang ada di bawah ini. Dan ini adalah mungkin kita tugas dari antum untuk menyambung kalimat yang serupa dengan kalimat tersebut dengan menggunakan garis di situ, dengan menggaris kalimat-kalimat yang serupa tersebut. Baik, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, itu halaman ke selanjutnya. Di sini halaman ke 43, di situ kita lihat. Kemudian mungkin kita tidak ambil halaman 43, begitu juga dengan halaman ke 44. Kita perhatikan di sini pada halaman ke 45. Kita beralih ke halaman ke 45. Di situ ada perintah ikhtabir nafsaka. Ikhtabir nafsaka. Al-awwal al-wahdatani al-awwal ila tsani. Di sini kita diperintahkan untuk melatih diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Kita melatih kemampuan diri sendiri untuk mengukur sebatas mana pemahaman kita dengan kitab ini. Yang pertama, awalan di situ al-mufradat. Terdapat beberapa mufradat. Yang pertama, perintahnya adalah dha'il kalimati al-atiyah fi makaniha al-munasib minal jadwal. Dha'il kalimati al-atiyata fi makaniha al-munasibi minal jadwali. Kita diperintahkan untuk meletakkan kalimat-kalimat yang sesuai pada tempatnya yang berada di bawah ini atau pada diagram di bawah ini. Di situ ada beberapa kalimat, misal talib, anta, mudarris, tabibah, surya, anti, thalatha, khamsah, Pakistan, jaddah, huwa, walidun, ghurfah, wahidun, ukhtun, hammamun, tis'atun, masjidun, ibnun, talibatun, musalla, hiya, Turki. Sini kita letakkan pada kalimat-kalimat tersebut, kita letakkan tempat yang sesuai dengan kalimat tersebut. Yang pertama di situ pada diagram yang pertama yang paling atas adalah menerangkan yang diminta adalah baladun. Balad itu adalah negara. Berarti kita cari mana yang sesuai dengan nama-nama negara, kemudian kita letakkan pada kalimat balad tersebut pada urutan selanjutnya. Kemudian yang diminta yang kedua adalah dhamir. Kita cari lagi dhamir yang diminta. Di situ ada beberapa dhamir. Di situ menggunakan dhamir huwa lil ghaib, dhamir munfasil lil ghaib. Kemudian dhamir anti untuk muannats. Misalnya di sini anta, kemudian kita urutkan lagi menjadi anti, kemudian kita tulis huwa dan seterusnya. Kemudian a'dad, yang diminta selanjutnya adalah bilangan. Ada beberapa bilangan juga pada kalimat tersebut. Contohnya adalah thalathah atau di situ khamsah. Kemudian usrah. Nama-nama usrah, salah satu dari nama keluarga, misalnya paman, bibi dan kakek dan seterusnya. Di sini kita lihat ukhtun, saudari merupakan salah satu dari nama keluarga. Kemudian ada di situ walid, ada kalimah walid, bapak, juga merupakan salah satu dari nama keluarga. Kemudian kita lihat lagi makan. Perintah selanjutnya adalah menerangkan tempat atau makan. Di situ beberapa kalimat yang merupakan kalimat yang menjelaskan atau menerangkan tempat. Contohnya di situ hammam. Hammam adalah WC. Kemudian masjidun, tempat atau masjid. Begitu dan seterusnya. Kemudian mihnah profesi. Kita perhatikan profesi di situ ada juga disebutkan adalah sebagai mudarris. Misalnya dia di situ adalah sebagai mudarris. Mihnahnya adalah atau profesinya adalah sebagai seorang guru. Kemudian di sini ada lagi yang profesinya sebagai talib, seorang siswa atau mahasiswa. Ada juga yang profesinya sebagai tabibah, seorang dokter wanita. Begitu ya, seterusnya kita tulis pada latihan yang pertama ini. Kemudian kita lihat pada nomor yang kedua. Di situ perintahnya adalah
akmili al-jumala bil kalimati at-taliyati. Kita diperintahkan untuk melengkapi kalimat atau jumlah-jumlah yang ada di bawah ini dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama di situ ada kalimat adzan, yusalli, usrah, yaqra, jaddi, al-ghurfatu, tabibatun, bakistan. Situ kita lengkapi dengan menggunakan kalimat yang tadi yang kita sebutkan tadi. Soal yang pertama di situ ahmadu fi titik-titik, kita lengkapi dengan kalimat yang pas dengan kalimat tersebut adalah, berarti di situ menerangkan makna atau fi menjelaskan untuk apa? Al-makan, menjelaskan untuk tempat. Maka di situ ahmadu fi al-ghurfah, fi al-ghurfati. Ahmad berada di kamar. Kemudian yang kedua, hadhihi walidati. Hadhihi walidati. Hiya, karena hiya di situ adalah dhamirun muannats, maka yang sesuai dengan dhamir muannats hiya di situ pada kalimat adalah menjelaskan tabibatun. Maka yang diminta di sini adalah kalimat hiya, kemudian kalimat titik selanjutnya adalah menjelaskan mihnah, profesi dari walidati, dari ibuku tersebut. Kemudian yang ketiga, hadza titik-titik Umar. Hadza titik-titik Umar. Di situ kalimat hadza berarti isyarah di situ adalah untuk mudzakkar, dan yang diminta adalah sesuatu atau orang yang mudzakkar. Karena di situ ada kalimat Umar. Hadza Umar. Dan kalimat Umar menunjukkan mudzakkar hakiki. Berarti yang diminta di sini adalah orang. Hadza, kalimat yang pas pada titik-titik tersebut adalah kita lengkapi dengan hadza jaddi Umaru. Jaddi Umaru. Kemudian yang keempat, adilun titik-titik al-Qur'ana al-Karimah. Pada kalimat ini kita perhatikan al-Qur'ana, kalimat al-Qur'ana al-Karimah. Di situ dia mansub. Ketika mansub berarti dia sebagai susunannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian fi'il dan fa'ilnya mana? Maka ini yang kita cocokkan dengan kalimat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat tersebut. Maka yang pas dengan kalimat ini adalah untuk melengkapinya adilun titik-titik yaqra'u al-Qur'ana al-Karima. Kemudian yang kelima, ahmadu titik-titik fi al-masjidi. Fi al-masjidi. Begitu juga dengan kalimat yang kelima. Biasanya kita di masjid melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang akan kita lakukan di sana. Biasanya orang di masjid mengerjakan salat. Maka yang pas dengan kalimat ahmadu titik-titik fil masjid adalah yusalli. Ahmadu yusalli fi al masjidi. Kemudian yang keenam, hadza titik-titik al-fajri. Kita perhatikan kalimat al-fajri. Di situ dia majrurun. Majrur bil kasrah. Bil kasrah. Maka kalimat yang pas untuk melengkapi dia majrur bil kasrah adalah di situ adalah dengan menggunakan kalimat adzanu al-fajri. Dan kalimat adzanu al-fajri merupakan susunan idhafah, yaitu mudhaf dengan mudhaf ilaihnya, dan al-fajri adalah mudhaf ilaih dari idhafah, yaitu adzanu. Kemudian yang ketujuh, ana min titik-titik. Ketika kita mendengar pertanyaan tersebut atau keterangan yang menyebutkan min, berarti yang diminta adalah asal dari ana, asal saya. Saya berasal dari titik-titik yang pas dari kalimat tersebut menggunakan kalimat suatu daerah atau negara. Ana min Pakistan. Pakistan yang benar adalah Pakistani atau Pakistana? Pakistana. Karena dia di situ adalah mamnu' mina as-sarf. Ana min Pakistana. Kemudian yang kedelapan, hadhihi. Kembali kita jumpai kalimat hadhihi.
Hadhihi adalah isim isyarah untuk muannats, untuk wanita. Hadhihi titik-titik ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ar-rasuli di situ adalah mudhafun ilaih. Berarti untuk melengkapi mudhaf ilaih kita membutuhkan mudhaf. Dan begitupun untuk melengkapi kalimat tersebut berarti yang kita butuhkan adalah mudhaf. Maka yang pas untuk melengkapi kalimat ini adalah hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berlanjut ke tadrib yang selanjutnya, tadrib yang nomor 3. Di situ perintahnya adalah dha' alamata khati'ah. Dha' alamatan khati'ah 'alal kalimati al-gharibah. Kita diperintahkan untuk meletakkan atau memberikan tanda di situ, tanda X atau tanda menerangkan salah pada kalimat yang kita anggap di situ adalah kalimat al-gharibah, kalimat yang asing bagi kita atau mungkin kita belum pernah dengar kalimat tersebut. Akhun, sadiqun, ibnun, nadzara. Mungkin pada latihan ini mungkin antum bisa melakukannya sendiri dengan meletakkan mana kalimat yang mungkin antum anggap di situ adalah kalimat yang gharib atau kalimat yang asing bagi antum karena mungkin sebelumnya antum belum pernah mendengar atau mengetahui maknanya. Kemudian kita lanjut tsaniyan at-tarakib an-nahwu. Kita lanjut dengan at-tarakib an-nahwu. Yang pertama perintah dari at-tarakib an-nahwu adalah sahih al-akhta' fil kalimati allati tahtaha khutut. Kita diperintahkan untuk membenarkan akhta', kesalahan-kesalahan yang ada pada kalimat yang sudah digaris bawahi di bawah ini. Di situ hadhihi huwa an-nadharah. Yang pas dengan huwa di situ karena huwa masih salah di situ adalah menggunakan dhamir hiya karena isim isyarahnya yang diminta adalah isyarat untuk an-nadharah, itu kacamata, dan kacamata adalah muannats majazi. Begitu dan seterusnya. Begitu seterusnya yang perlu antum lakukan dan kita perhatikan di situ kalimat-kalimat yang seterusnya. Baik, kita berlanjut ke latihan selanjutnya yang nomor 2 di situ sil adata al-istifhami fi al-qa'imati alif bima yunasibu min al-qa'imati ba. Kita diperintahkan untuk menyambungkan adatul istifham, huruf-huruf istifham yang kita gunakan untuk bertanya pada qaimah, pada daftar nomor 1 atau diagram nomor 1 dengan daftar nomor 2 atau ba di situ. Di situ ada man. Yang pas dengan kalimah man adalah man ismuka. Man di situ yang pas dengan kalimah man adalah man hadza. Kemudian ismuka di situ yang pas dengannya adalah menggunakan kalimat ma ismuka, begitu dan seterusnya yang perlu kita antum lakukan sendiri. Kemudian yang nomor 3, ikhtaril kalimata as-sahihah. Kita diperintahkan untuk memilih kalimat yang benar di sini. Yang pertama di situ titik-titik suratu usrati. Yang benar dengan surah di situ adalah kita melengkapinya dengan isim isyarah. Namun isim isyarah yang mana yang benar? Karena surah di situ adalah muannats majazi, maka isim isyarah yang benar menggunakan hadhihi. Hadhihi suratu usrati. Hal hadhihi titik-titik yang benar karena di situ hadhihi, maka yang diminta adalah untuk muannats. Maka yang pas dengan untuk melengkapi kalimatnya adalah hal hadhihi syajaratun. Kemudian huwa, karena yang diminta adalah huwa untuk mudzakkar dan dhamir munfasilin mudzakkar. Kemudian kita gunakan dhamir mustatir, yaqra. Di situ menggunakan huwa yaqra'u. Hal anta, karena anta di situ yang pas dengan anta menunjukkan nisbah suatu negara atau tempat. Maka kita yang pas dengan anta adalah hal anta misri, karena misri di situ menerangkan nisbah kepada suatu tempat atau negara tersebut. Apakah engkau orang Mesir? Hal anta misri. Hadza akhi, ini adalah saudaraku. Yang pas dengan ini melengkapi hadza akhi adalah menggunakan dhamir munfasil huwa li mudzakkar. Hadza akhi huwa mudarrisun. Kemudian yang keenam, titik-titik di situ aina anta. Yang pas dengan untuk melengkapi kalimat tersebut menggunakan
Kalimah domir afwan harfu jarrin yaitu min. Min aina anta. Kemudian Sa'dun. Titik-titik fil hammam. Untuk melengkapi titik-titik tersebut kita lengkapi atau kita sambung dengan kalimat Sa'dun titik-titik fi al-hammam. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan atau pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.